Leo Duarte secara resmi telah meninggalkan Milan secara permanen. Melalui situs resmi klub, Milan mengkonfirmasi kepergian bek tengah asal Brasil itu dan telah bergabung dengan Istanbul Başakşehir secara permanen setelah menghabiskan 18 bulan terakhir dengan status pinjaman bersama klub asal Turki itu. Duarte bergabung dengan Milan dari Flamengo pada 2019 lalu, tetapi hanya membuat 7 penampilan untuk Rossoneri. Ia kemudian bergabung dengan Başakşehir dengan status pinjaman plus opsi pembelian. Bersama Başakşehir, Duarte mengemas 54 penampilan di semua ajang dan performanya dinilai sangat memuaskan, sehingga manajemen Başakşehir memutuskan untuk menggunakan opsi tersebut untuk menebusnya dari Milan. Milan News melaporkan bahwa biaya transfer yang disepakati oleh kedua klub adalah 2 juta euro, dan Milan juga memiliki 40% bagian untuk penjualan kembali di masa depan. AC Milan dikabarkan secara terbuka siap melepas Mattia Caldara ke Spezia. Tetapi sebelum resmi menutup kesepakatan, Rossoneri meminta sesuatu yang tidak biasa kepada klub berjuluk Aquiloti tersebut. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Spezia dan Milan telah membangun kontak selama beberapa hari terakhir terkait Caldara. Menurut laporan, Milan siap mengirim Caldara ke Spezia, tetapi formula belum disepakati hingga saat ini. Perlu diingat bahwa Caldara memiliki kontrak dengan Milan hingga 2023. Itu artinya sang pemain akan habis kontrak dengan Milan saat ia kembali dari masa peminjamannya. Dan Milan tidak memiliki rencana untuk memperpanjang kontraknya. Oleh karena itu, Milan perlu mengantisipasi kebutuhan untuk skuad di lini pertahanan di masa depan, di mana Caldara tidak lagi berada di dalam skuad. Oleh karena itu, Milan meminta jalur preferensi atau hak istimewa utamanya dalam hal negosiasi transfer untuk 2 pemain Spezia yang dianggap sebagai profil menarik di masa depan. Yang pertama adalah Jakub Kiwior, pemain Polandia berusia 22 tahun yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan atau bek tengah. Dan yang kedua adalah Kelvin Amian, bek kanan Prancis berusia 24 tahun yang direkrut Spezia dari Toulouse musim panas lalu. 2 pemain ini telah diikuti oleh pemandu bakat Milan untuk beberapa waktu, tetapi saat ini keduanya bukan menjadi target untuk bursa transfer musim panas ini. Tetapi potensi yang dimiliki kedua pemain cukup diapresiasi oleh manajemen, sehingga tak menutup kemungkinan Milan dan Spezia akan duduk bersama membicarakan transfer keduanya di beberapa periode transfer mendatang. AC Milan dikabarkan telah mengungguli PSG dalam perburuan Renato Sanches setelah menaikkan tawaran mereka kepada Lille. Dalam laporan terbarunya, laman surat kabar L'Equipe dari Prancis mengungkapkan bahwa Milan telah mengajukan tawaran sebesar 15 juta euro termasuk bonus kepada Lille, dan itu tampaknya menjadi satu-satunya tawaran konkret saat ini. Angka itu telah meningkat dari tawaran sebelumnya yang berada di angka 10 juta euro plus bonus. Sumber tersebut menulis bahwa Lille saat ini hanya menerima tawaran dari Milan dan belum ada jejak apapun yang menunjukkan bahwa PSG telah membuka tawaran resmi terhadap gelandang asal Portugal itu. Meskipun Jorge Mendes selaku agen Sanches terus membangun kontak dengan PSG. Jurnalis Calcio Mercato Daniel Longo turut melaporkan bahwa meskipun Milan telah menaikkan tawaran, situasinya masih terkunci karena Jorge Mendes masih berusaha memanfaatkan minat dari PSG untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik untuk kliennya. Sumber tersebut melaporkan bahwa Milan sebelumnya telah menemukan kesepakatan verbal dengan Sanches atas kontrak berdurasi 4 tahun dengan gaji 3,5 juta euro plus bonus. Tetapi dengan minat PSG, Mendes ingin mendapatkan tawaran yang lebih baik karena jelas itu akan mempengaruhi besaran komisi yang akan ia dapatkan. PSG di lain sisi perlu merampingkan skuad terlebih dahulu sebelum melakukan langkah nyata terhadap Sanches. Dan Milan sebagaimana diketahui tidak ingin terjebak dalam permainan lelang yang dilakukan Mendes. Oleh sebab itu, kini semuanya akan sangat bergantung pada Renato Sanches untuk membuat keputusan akhir. AC Milan perlu bermain cerdas untuk 2 negosiasi yang sedang mereka kerjakan saat ini sehubungan dengan Jorge Mendes. Corriere dello Sport melaporkan bahwa agen asal Portugal itu sepertinya telah menempatkan Milan dalam situasi yang cukup rumit. Sumber tersebut menuturkan bahwa Jorge Mendes saat ini tampaknya telah menjadi pusat dari 2 negosiasi penting bagi Milan. Karena selain terkait dengan rencana transfer Renato Sanches, Mendes juga memiliki pengaruh besar terhadap perpanjangan kontrak Rafael Leao. Untuk Renato Sanches, seperti yang telah diulas di video sebelumnya, bahwa Mendes terus berupaya mendapatkan tawaran terbaik untuk Sanches yang saat ini menjadi rebutan Milan dan PSG. Meskipun Milan telah memiliki kesepakatan verbal dengan Sanches yang telah terbangun beberapa bulan lalu berupa kontrak 4 tahun dengan gaji 3,5 juta euro plus bonus. Tetapi setelah PSG masuk dalam perburuan, Mendes kemudian menaikkan permintaan kliennya menjadi 5,5 juta euro bersih per musim.
Selain itu, Mendes juga terlibat dalam negosiasi Milan antara Rafael Leao terkait perpanjangan kontraknya. Dan hal yang sama juga terkait masalah gaji karena Mendes juga ingin Leao mendapatkan gaji 7 juta euro per musim. AC Milan secara luas diberitakan memiliki ketertarikan terhadap bintang Sassuolo Hamid Junior Traore. Tetapi kondisi sang pemain baru-baru ini sepertinya akan membuat Milan mundur secara teratur dari perburuan. Calciomercato melaporkan bahwa Sassuolo mendapatkan pukulan telak karena bintang muda mereka tersebut harus naik meja operasi setelah mengalami cedera patah tulang metatarsal di kaki kirinya. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak Sassuolo seberapa lama Traore akan menepi. Tetapi dari beberapa kasus dari pemain yang mengalami cedera ini, mereka setidaknya membutuhkan beberapa bulan masa pemulihan. Yang artinya Traore kemungkinan besar akan melewatkan pramusim dan beberapa pertandingan awal Sassuolo untuk kompetisi musim depan. Tak hanya kehilangan salah satu anggota skuad mereka, situasi itu juga serta-merta akan mempengaruhi Mercato Sassuolo di musim panas ini, atau bahkan hingga Mercato musim dingin bulan Januari tahun depan. Sumber itu menulis bahwa Milan telah mengidentifikasi Hamid Traore sebagai salah satu target potensial. Paul Maldini dan Ricky Massara bahkan telah membangun kontak dengan Sassuolo untuk menggali informasi terkait ketersediaan sang pemain di bursa transfer. Sassuolo telah memberikan label harga 30 juta euro untuk pemainnya tersebut dan tengah dievaluasi oleh manajemen Milan. Tetapi cedera yang dialami oleh Traore baru-baru ini sepertinya telah membuat minat Milan memudar. AC Milan sepertinya ingin terus membangun hubungan bisnis dengan Chelsea. Setelah kedatangan Fikayo Tomori, Olivier Giroud, dan Timo Bakayoko, Rossoneri saat ini tengah menargetkan Hakim Ziyech. Tetapi pemain sayap asal Maroko itu tampaknya bukan satu-satunya pemain milik Chelsea yang sedang mereka negosiasikan kepindahannya. Planeta Milan melaporkan bahwa Rossoneri juga mengincar The Blues untuk memperbaiki celah di sektor pertahanan mengingat kepergian Alessio Romagnoli baru-baru ini. Sumber itu menuturkan bahwa ada dua bek tengah klub asal London tersebut yang saat ini menarik perhatian Milan. Yang pertama adalah Levi Colwill, bek tengah 19 tahun yang musim lalu dipinjamkan ke Huddersfield. Ia bisa datang sebagai opsi berbiaya rendah untuk Milan, tetapi sang pemain cukup dihargai manajemen Chelsea dan klub London Biru enggan melepas bek mudanya itu. Satu nama yang memungkinkan adalah Malang Sarr. Milan telah mengikuti sang pemain sejak masih berseragam OGC Nice. Formula peminjaman disertai dengan opsi pembelian adalah skema yang memungkinkan untuk Milan saat ini. Tetapi perlu dicatat bahwa ada persaingan ketat untuk mengamankan tanda tangannya karena Newcastle, West Ham United, dan Marseille juga tertarik memboyong Malang Sarr di bursa transfer musim panas ini.